kendalanya ini dalam proses penggunaan dua nih. Dalam bentuk terobosan itu kan luar biasa tuh. Iya, e-coklit. Tapi ternyata faktanya ada masalah. Saya kira begini, soal e-coklit itu adalah soal komitmen KPU RI melakukan digitalisasi penyelenggaraan pemilu. Karena itu memang kebijakan politik nasional dan kebijakan KPU sendiri. Memang ada proses digitalisasi di seluruh tahapan. DPT ada digitalisasi dimulai dari e-coklit dan segala macam. Tapi persoalan hari ini sebenarnya tantangannya bukan di e-coklitnya. Tantangannya apakah Pantarlih ini bisa melakukan proses pencoklikan secara faktual dan manual itu secara tuntas. Kemudian dia menggunakan e-coklik itu kan tidak harus sebenarnya ketika datang ke pemilih. Ya. Dia proses manual dulu ke pemilih, kemudian setelah itu baru dia masukkan ke sistem. Memang sampai hari ini belum sempurna lah proses ini karena masih ada di kita temukan itu di Padang Pariaman itu masih ada penggantian akun. Karena memang sistem itu belum bekerja sempurna. Masih ada beberapa Pantarlih sekarang yang kita suruh ganti akun. HP, bukan akun lagi, HP-nya ganti HP Android gitu ya. Karena tidak dukung, Android-nya tidak dukung, bisa jadi sudah penuh memorinya atau bagaimana. Karena memang ada prasyarat perangkat elektroniknya itu harus Android level sekian, 6 ke atas gitu. Dan kalau tidak di level itu, maka dia sistem itu tidak bekerja maksimal. Jadi ada beberapa gangguan. Kemudian ada beberapa penambahan fitur di e-coklit itu yang disempurnakan. Nah, tapi itu sebenarnya tidak mengganggu. Tapi nggak jadi ya, nggak jadi prasyarat orang untuk menjadi petugas ya. Nanti salah satu petugas syaratnya adalah punya handphone yang kalau di jobdesknya memang dipersyaratkan minimalnya punya perangkat Android minimal. Oh iya ada ya. Memang ada. Karena itu memang kita digitalisasi. Besok pun untuk menghitung hasil perolehan suara kan pakai situ. Jadi memang pakai aplikasi juga. Jadi memang ada prasyarat itu. Tapi dalam proses menentukan hasil coklit itu tetap manual kuncinya. Proses manual. Maka administrasinya harus diselesaikan. Ada proses pencatatan di kertas yang memang harus dituntaskan. Kemudian itulah kemudian disalin ke e-coklit dan dijadikan sebagai laporan. Jadi salah satu manfaat e-coklit ini sebenarnya adalah soal bahwa KPU kemudian bisa kontrol dan monitor kerja ini secara nasional. Itu yang paling krusial sebenarnya. Tapi data yang ada di secara digitalnya tidak real time berarti ya. Tidak. Jadi data e-coklit kemudian tidak serta-merta itu kemudian menjadi data sidalih. Jadi ketika si petugas datang ke rumah, yang harus dia isi adalah yang manualnya. Secara dulu. manual berarti. Tidak itu yang akan diinput nanti. Itu yang akan diinput. Menginputnya bisa jadi tidak di tidak di hadapan peserta pemilih. Bisa jadi kemudian siang dia sudah coklit, malam kemudian terjadi proses penginputan. Ini KPU Padang Pariaman ini kalau kita berkaca data kita lihat dari pelaksanaan pencoklikan pada pendataan pemilih pemilih tetap ya di 2020 ini yang terbaik di Sumatera Barat. Kalau kita artikel terbaiknya di situ seluruh data seluruh data pemilih itu terakomodir semuanya, tercatat semuanya. Ya, ada beberapa prinsip dalam penyusunan data pemilih itu yang tidak boleh diabaikan. Soal komprehensivitas, soal data itu memang data yang update ya, data itu valid, yang kemudian datanya betul benar, itu tidak boleh diabaikan. Jadi seluruh pemilih harus masuk, yang sudah berhak milih harus masuk. Kemudian datanya harus benar. Kemudian ada perubahan-perubahan data itu memang diakomodir, kayak yang meninggal dunia, sudah pindah, segala macam itu terakomodir. Kenapa itu jadi perhatian bagi KPU? Karena memang data pemilih itu salah satu dari tiga sumber isu digorengnya pemilu. Salah satu data pemilih. Ada isu orang mati yang dihidupkan, ada orang gila yang memilih, segala itu kan isu data pemilih sebenarnya yang bisa dikonfirmasi. Ada mobilisasi pemilih, macam-macam isunya. Makanya kita di Padang Pariaman untuk memastikan prasyarat asas 9 asas penyusunan data pemilih itu terpenuhi, kita bikin strategi yang memang agak beda dari daerah lain. Dan itu sampai sekarang masih kita terapkan. Apa itu? Kita bikin bagi 3 sebenarnya jadwal tahapan coklik itu. Coklik itu kan tanggal 12 Februari sampai 14 Maret. Tapi kita bagi 3. Jangan habis waktu itu untuk coklik.
per hari ini Padang Pariaman tidak lagi mencoklit. Udah selesai? Sudah selesai. Yang belum ketemu hanya yang memang sudah didatangi, tidak ada di rumah. Baru itu yang tidak selesai. Kemudian orang yang tidak mau dicoklit. Itu yang tidak selesai. Tapi seluruh rumah sudah didatangi. Maka 2 hari yang lalu kita stop dulu, kita evaluasi. Nah, ini kuncinya sebenarnya. Jangan kemudian rentang 1 bulan lebih itu habis untuk turun ke bawah. Kalau habis untuk turun ke bawah, pasti datanya kacau berserak. Karena ada komponen-komponen data yang harus divalidkan. Benar sekali. Jadi 2 hari ini saya kumpulkan evaluasi total. Itu 5 hari kita kasih waktu. 5 hari evaluasi total. PPS PPK sekarang sedang turun cek rumah ke rumah. PPS PPK dengan Panwas. Jadi saya perintahkan 3 hari yang lalu seluruh PPK PPS turun dengan Panwas cek rumah ke rumah. Memastikan kembali. Pentarlihnya silahkan bekerja di rumah. Karena apa? Karena memang mereka harus di backup. Pentarlih itu di backup. Karena kita punya pengalaman dulu. Tapi itu menarik tuh, Edi. Ada pemilih yang tidak mau dicoklit. Ada. Iya, apa maksudnya? Alasannya itu Ada. apa itu? Jadi kayak tadi malam, saya tadi malam kumpul di Nagari Balahilir, Lubu Alu. Jadi pentarlihnya ngadu ke kita, Pak, ada 1 rumah. Di dalam rumah itu sekitar 3 kakak yang tidak mau dicoklit. Dari dulu katanya. Pemilu dulu, pilkada juga begitu, sekarang juga begitu. Kenapa? Ya karena mereka nggak mau. Mereka nggak peduli. Kami nggak mau menerima kalian, kami nggak peduli dengan pemilu katanya. Tapi dia harus dicoklit. Nah, dia harus dicoklit. Coklitnya gimana? Maka ada ubah strategi. Berarti kita berkoordinasi dengan wali korongnya untuk menyelesaikan soal administrasi. Dan kalau memang mereka tidak bersedia buka pagar agar kita masuk untuk tempel stiker, maka kita serahkan stikernya ke wali korong. Tapi tetap dicoklit, tetap didata. Tapi memang tidak ketemu dengan bersangkutan. Oke. Tapi di Nagari itu sebenarnya ada data mereka. Mereka di Nagari itu kan punya kakak, ada kakak. Kemudian ada SIA yang memang diberikan akses oleh Kemendagri itu untuk bisa diakses siapa orang ini. Jadi kita selesaikan cara lain, jangan sampai kemudian tidak dicoklit. Berarti bisa dikatakan ada keterbukaan data pemilih nanti. Ya, data pemilih itu bisa diakses. Sampai sekarang juga bisa diakses melalui Android. Seluruh kita. Seluruh orang bisa akses datanya. Dia terdaftar di mana, di TPS berapa. Sampai sekarang. Nah, itu data DPB terakhir itu. Data pemutakhiran berkelanjutan. Bisa dijadikan referensi begitu ya Pak Edi ya. Kalau untuk KPU Kabupaten Padang Pariaman ini bisa dijadikan contoh nih untuk daerah-daerah lain mungkin. Yang berbeda kita dengan daerah lain hanya soal strategi. Kami tidak izinkan coklit itu habis untuk ke bawah. Jadi ada tahap untuk coklit, ada tahap untuk evaluasi, ada tahap untuk menyempurnakan data-data, laporan. Karena banyak laporan itu. Pengkodean itu kan macam-macam. Orang yang dihapus di model A itu ada 8 jenis. TMS namanya, 8 kode TMS 1 sampai 8. Itu harus dibuat datanya detail. Si A ini kenapa dihapus? Karena meninggal. Si A ini kenapa dihapus? Karena pindah, sudah datanya pindah. Itu harus detail. Dan itu sering salah. Kenapa kami harus turun? Karena itu sering salah. Makanya KPU harus ke bawah. Jangan nunggu PPS bekerja. Kalau nunggu PPS bekerja, pasti banyak kekeliruan.